Halo semuanya, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat satu library di SolidWorks Electrical. Jadi library nanti yang akan kita buat itu untuk manufaktur ya. Jadi untuk manufaktur nanti kita akan buat di sini. Jadi manufaktur ini nanti fungsinya bisa untuk manufaktur dari kontaktor, terus kemudian manufaktur dari MCB, terus untuk komponen-komponen yang lainnya. Nah, kemudian dari manufaktur yang sudah kita buat atau dari custom manufaktur yang kita akan buat, kemudian kita akan generate nanti dari library manufaktur di SolidWorks Electrical ke 3D SolidWorks Electrical-nya seperti ini. Jadi, nanti kalau misalnya kita input manufakturnya di skematik, maka ketika di 3D-nya nanti yang akan keluar untuk manufakturnya seperti ini. Nah, kita akan mulai dulu dari manufaktur yang ada pada SolidWorks Electrical Schematic-nya. Oke, nah jadi dari sini ini saya sudah punya satu notes ya. Nah, jadi satu notes-nya di sini nanti adalah ada satu komponen kontaktor. Nah, komponen kontaktor di sini nanti kita akan buat dengan manufakturnya yaitu Schneider. Schneider Electric ya. Schneider Electric. Nah, Schneider Electric dengan reference atau nomor referensinya ini di LC1D12BD. Terus kemudian dia punya 3 power NO. Ini ada 3 power NO nanti, NO. Terus kemudian dia juga punya satu NO ya, satu NO untuk controller, satu NO controller dan satu NC controller dan juga ada relay coil. Nah, di sini nanti ini untuk keterangannya ya yang akan kita buat manufakturnya di SolidWorks Electrical Schematic. Oke, nah jadi dari sini untuk membuat satu SolidWorks manufaktur yang baru, kita bisa pilih di bagian add manufaktur di sini. Nah, ini mungkin saya back dulu ya. Nah, kita bisa masuk ke library, kemudian kita bisa pilih simbol manager. Kemudian dari sini kita bisa pilih new, kita masuk ke library, terus kemudian kita pilih di bagian manufacture part manager. Terus kemudian kita pilih add manufacture part di sini. Nah, ini kita klik. Nah, terus kemudian di sini tinggal pertama, di sini kita pilih di bagian properties, kita bisa input tadi untuk referensinya atau untuk nomor referensinya. Nah, di sini kita bisa kopas aja. Nah, ini bisa kita kopas ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian untuk manufaktur sebenarnya untuk di SolidWorks Electrical Schematic ini sudah ada beberapa ataupun ada banyak ya manufaktur di sini. Nah, ini salah satunya juga ada si Schneider Electric. In case-nya nanti kalaupun misalnya kita mau menambahkan manufaktur sendiri dan kebetulan manufakturnya juga nggak ada di sini ya, jadi belum di list di dalam manufaktur yang ada dari bawaan SolidWorks Electrical. Ini kita bisa tambahkan dengan cara mengketik saja untuk manufaktur yang memang baru kita tambahkan. Jadi list manufakturnya belum ada di list bawaan dari SolidWorks Electrical. Jadi bisa langsung diketik saja manufakturnya apa. Tapi karena di sini untuk Schneidernya kita sudah punya ya list manufakturnya, jadi kita tinggal pilih Schneider aja. Terus kemudian kalau sudah, nah di sini kita tentukan dia kelasnya sebagai apa. Kelas contactor relay kah atau mungkin kelasnya sebagai apa. Nah, di sini kita ambil dia sebagai kontaktor relay ya. Jadi ini untuk kelasnya dia di kontaktor relay. Nanti kalau misalnya dia kelasnya misalnya di button, itu nanti ya tinggal kita pilih yang button atau switch. Nah, semisalnya dia masuknya di MCB atau circuit breaker, ya nanti tinggal pilih yang circuit breaker. Kalau misalnya dia nanti sebagai terminal, ya tinggal pilih terminal. Kalau misalnya dia motor, ya nanti di sini kelasnya tinggal pilih di motor. Oke, nah terus kemudian di sini tadi ya kita berarti pilihnya ini biasanya kalau kita klik di dalamnya ada beberapa kelas ya. Nah khusus untuk di bagian komponen kontaktor itu biasanya ada kelas sendiri yaitu untuk auxiliary. Auxiliary itu biasanya penambahan untuk NO ataupun NC dari controller. Nah itu biasanya ditambahkan di dalam kontaktor. Nah nanti kalau dia masuknya ke auxiliary ataupun mungkin NO ataupun NC controller tambahan nanti bisa dipilih ke bagian auxiliary. Nah, di sini saya ambilnya ke
contactor relay saja seperti ini. Ini kita select. Terus kemudian kalau sudah, nah di sini ada library-nya. Nah, library-nya di sini dia tergolong di dalam ANSI atau demo atau JIS atau PLC ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita golongkan dia ke dalam no library, berarti nanti untuk manufaktur ini ketika kita pilih untuk library kita atau ketika kita buat new project baru, ketika di ANSI ataupun di demo atau di JIS ataupun yang lainnya, ini dia akan tetap terlihat. Jadi better gunakan no library. Oke, nah terus kemudian dari sini, nah nanti kalau misalnya sudah kita buat si 3D part-nya ya, 3D part-nya seperti ini, nanti baru kita input si 3D part-nya. Nah kalau sekarang kita belum buat si 3D part-nya, jadi kita abaikan dulu. Begitu juga nanti kalau misalnya ada keterangan yang lainnya, misalnya untuk 2D footprint, di sini ada contoh untuk 2D footprint-nya, nanti juga bisa di generate atau bisa di linkkan langsung, jadi tinggal dipilih titik-titik 3 di sini, jadi nanti tinggal pilih dia nanti masuknya ke generate yang mana, misalnya untuk contactor relay misalnya ambilnya yang ini, jadi nanti ketika di 3D-in, ketika masuknya di 2D footprint atau di layout ya, ada juga yang nyebutnya layout, nanti yang akan muncul adalah 2D footprint-nya yang seperti ini. Nah, terus kemudian di sini untuk size-nya ini juga boleh diisi ya, ini untuk panjang, lebar, sama tebalnya berapa, terus kemudian untuk voltage-nya juga bisa diisi, dan kemudian untuk keterangan yang lainnya juga bisa diisi. Oke, nah ini sebenarnya nggak harus full semua diisi, tapi kalau misalnya memang nanti di reportingnya memang ada misalnya sampai dengan size dan segala macam, ini bisa buat diisi. Oke, nah terus kemudian dari sini, ini saya masuk ke bagian user data. User data ini sebenarnya hampir sama dengan properties, jadi kalau misalnya keterangan yang ada pada properties ini tidak cukup, kita bisa tambahkan di bagian user data ini. Nah, terus kemudian di sini kita bisa pilih di bagian circuit terminal. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting ya. Jadi untuk di circuit terminal di sini, kita akan coba masukkan untuk keterangan di sini. Jadi ada 3 NO power, terus kemudian ada 1 NO controller, 1 NC controller, dan ada relay coil. Nah, di sini kita pilih untuk di bagian sirkuitnya ya. Jadi sirkuit ini biasanya adalah satu sirkuit. Jadi di dalam satu sirkuit itu biasanya ada 2 terminal. Jadi terminal itu maksudnya ada input dan ada output. Jadi satu terminal itu satu ya. Mungkin kalau misalnya kita, nah nanti kita coba cek ya. Nah ini sekarang kita pilih dulu. Kalau di sini berarti kita cek ya, ini ada 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti di sini ada 6 ya. Jadi ada 6 sirkuit. Nah, di sini ada 6 sirkuit. Kita coba untuk tambahkan di sini. Kalau misalnya dia lebih dari satu sirkuit, lebih baik gunakan add multiple. Nah, jadi di sini kita tinggal add aja. Nah, ini untuk biasanya kalau general itu dia masuknya di miscellaneous. Jadi general itu biasanya miscellaneous seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita blok aja. Nah, seperti ini. Ini kita coba ganti ya. Ini kita coba ganti ke NO contact tadi. NO power ya. NO power. Nah, di sini tadi ya. Ini ada 3. Nah, ini ya ada 3 NO power contact. Terus kemudian ini kita tambahkan lagi. Ini ada NO contact. NO contact. Kita add lagi. Ini ada NC contact. Dan kemudian kita add lagi di sini ada relay coil. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita pilih OK. Nah, nanti di sini akan muncul ada NO contact, terus kemudian ada ini salah ya, tadi harusnya NC contact. Ada NO contact, ada NC contact, dan ada relay. Nah, ini kita klik dulu untuk NO contact-nya. Ini kita kasih ya, ini untuk terminal mark-nya. Terminal mark ini kita kasih di sini. Saya nih di bagian mark-nya di sini 1, 2, jadi input outputnya 2, nomornya ya, nomor inputnya. Terus kemudian kita masuk di sini, ini 3 dan 4. Terus kemudian ini di
5, dan 6. Oke. Nah, ini untuk NO power contact-nya atau untuk NO power-nya. Terus kemudian ini untuk NO contact-nya. Nah, untuk NO contact ini di 13, 14. Jadi biasanya gampangnya kalau kita nyebut ya, NO contact itu biasanya akhirannya di 34. Jadi 13, 14, 43, 44, terus kemudian 23, 24, seperti itu. Sementara kalau untuk NC ini kita klik lagi untuk si NC-nya. Nah, untuk NC itu biasanya di akhiran 1 dan 2. Jadi 21, 22, atau 31, 32, atau bisa juga 41, 42. Nah, terus kemudian kalau coil itu biasanya dia di marking terminalnya ya, marking terminal input outputnya itu biasanya di A1 dan di A2. A1 dan A2. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah, ini kita bisa klik OK. Nah, nanti kita bisa cek ya. Jadi di bagian filters di sini, jadi kita bisa cek di bagian filter. Nah, ini untuk kelasnya, ini kita pilih yang same classnya kemudian kita pilih kelas yang sama. Atau kalau misalnya mau pakai any class juga boleh. Dan biar lebih gampang lagi untuk kita filternya, kita bisa gunakan di sini ada reference dan kemudian kita bisa kopas dari reference yang memang kita sering pakai ya untuk kontaktornya. Nah, misalnya begini. Nah, nanti dia akan langsung kelihatan ya di sini untuk yang tadi sudah kita buat. Oke, nah ini juga bisa kadang mungkin nggak langsung ini ya, nggak langsung ke filtering seperti ini. Nah, biasanya kalau tidak langsung terfiltering, itu biasanya ada di bagian automatic fresh-nya ini tidak dicentang. Nah, ini biasanya harus di search dulu dia baru kelihatan. Jadi ini nanti bisa dicentang untuk auto refresh-nya. Jadi dia nanti langsung kelihatan seperti ini. Oke, nah jadi untuk manufakturnya di sini sudah masuk. Nah, sekarang kita mau generate masuk dia di bagian K1 di sini. Nah, di sini kebetulan ada K1, ini ada 3 power contact, NO power contact, terus kemudian ada 1 NC contact, terus kemudian ada NO contact dan ada 1 relay. Nah, ini kita coba klik kanan, kita pilih simbol properties, dan di sini kita pilih manufaktur, dan di sini kita search. Oke, nah di sini tinggal kita masuk di bagian referensinya aja. Ini kita tinggal paste yang tadi. Nah, ini kita coba cek ya. Oke, ini masih belum kelihatan. Oke, kita coba cek lagi ya. Harusnya dia sudah masuk. Kita coba cek dulu. Nah, ini ya. Kita coba propertiesnya dulu. Nah, ini harusnya dia di no library. Ini base. Oke, contactor relay. Oke. Ini kita coba lagi ya. Kita coba input lagi. NO power contact relay NO NC. Nah, ini tadi dia sebentar. BD ya. Oke, kita coba ini kelas ya. Nah, ini dia masuk. Oke, sebentar kita coba cek ya. Harusnya dia ke generate masuk di dalam NO contact. Sorry, di sini ya harusnya contact relay harusnya masuknya di sini. Cuma in case-nya pun kalau misalnya nanti di bagian same class ini dia nggak kelihatan ya. Nah, ini. Nah, seperti ini misalnya dia nggak kelihatan, coba di bagian any class. Nah, ini mungkin ada tadi bagian yang kelewat di kelasnya. Nah, di sini harusnya di bagian sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya harusnya.
Nah, harusnya dia masuknya di same class, tapi ya kita coba. Oh, sorry. Jadi harusnya dia di bagian same class ini diganti dulu ya. Ini diganti ke contactor relay. Jadi kalau misalnya ini kan lebih detail lagi ya. Jadi dia di relay itu masuknya apa? Apa di auxiliary kah atau di part atau di power? Karena kadang ada juga yang kontaktornya itu cuma di power aja tapi tidak ada controllernya. Jadi makanya biasanya power ditambahkan dengan auxiliary. Nah, ini kita pilih yang contactor relay, kita select. Nah, ini nanti dia muncul. Nah, terus kemudian di sini kita bisa langsung double klik atau kita bisa klik terus kemudian kita pilih plus di sini. Nah, ini kita select, kita oke. Nah, kita coba cek ya di 21 dan 13. Nah, ini dia sudah masuk di K1 juga, manufakturnya sama dan referensinya sama. Ini juga K1 sama. Nah, masuknya di sini juga, terus kemudian ini juga sama. Nah, ini juga masuknya sama. Nah, jadi untuk manufaktur yang sudah kita buat di bagian skematik, ini kita bisa cek ya di bagian project, terus kemudian kita bisa pilih report. Nah, di bill of material nanti dia akan muncul si K1 di sini atau description-nya, nomor referensi dan markingnya dari si K1-nya. Oke, nah ini sekarang kita coba ke bagian 3D-nya. Jadi di sini kita sudah punya satu 3D ya, seperti ini. Untuk 3D-nya di sini sebenarnya tidak harus 3D dari SolidWorks atau tidak harus memang bawaan dari SolidWorks ya. Maksudnya 3D-nya harus benar-benar dibuat di SolidWorks tidak? Enggak. Jadi kalaupun misalnya 3D-nya kita mau download dari katalog atau mungkin dari blog ya atau dari web sendiri yang khusus misalnya tinggal kita download aja untuk part-part komponen dari elektrik itu boleh. Nah, jadi dari sini pertama kita harus buat terlebih dahulu untuk point. Oke, nah jadi di sini oh ya sebentar. Ini kita buat poinnya dulu ya. Jadi nanti point ini fungsinya buat apa? Point ini nanti ketika kita buat wiring, dia nanti akan jadi point untuk posisi dari si wiringnya itu ada di mana. Nah, misalnya saya mau buat untuk di bagian sini, ini nanti ada 3 poin. Nah, ini sebenarnya kalau mau lebih rapih bisa pakai center line ya. Nah, center line seperti ini. Seperti ini. Nah, ini juga. Nah, terus kemudian di sini kita berikan ada poin, poin, dan ada poin. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa exit. Terus kemudian ini untuk poin yang di bagian power ya. Nah, ini kita ke bagian controller. Nah, seperti ini. Ini sama seperti tadi, kita bisa tambahkan satu center line. Ini juga satu center line. Ini juga satu center line. Terus kemudian kita tambah point, point, and a point. Nah, terus kemudian kalau sudah, kita ke bagian bawahnya di sini. Ini untuk output dari si powernya ya. Ini output untuk si powernya. Di sini boleh kalau misalnya mau gunakan dari sketch 1 seperti ini. Terus kemudian kita bisa klik sketch 1 dan kita pilih convert entities. Nah, ini kita oke. Oh ya, ini dia tetap minta ya. Nah, ini. Jadi biar nggak usah bikin lagi. Nah, cukup seperti ini. Cuma biasanya di sini dia akan jadi ini ya, akan jadi line utuh. Nah, di sini biasanya dia akan jadi line utuh. Nah, terus ini kita coba klikin satu-satu. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau sudah, ini kita bisa klik ya, nanti di bagian samping ini ada for construction, ini bisa kita centang. Oke, jadi biar dia jadi center line. Oke, nah terus kemudian ini kita bisa exit, terus kemudian kita buat sketch lagi di bagian sini. Oke, nah terus kemudian kita gunakan di bagian sketch 2, kita bisa pilih convert entities. Oke, ini kita pilih satu-satu ya.
seperti tadi. Oke, terus kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, ini juga sama seperti tadi. Kita bisa rubah dan kita pilih for construction biar dia jadi center line. Oke, nah ini sudah dibuat semua untuk si poinnya. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau coba untuk aktifkan add-ins dari SolidWorks Electrical yang ada pada SolidWorks Mechanical 3D-nya ya. Jadi nanti biar dia bisa ambil manufaktur yang ada di skematik sebelumnya yang sudah kita buat. Oke, nah jadi dari sini kita pilih di bagian gear ya. Di bagian gear di sini nih sebelahnya ada panah ke bawah, ini ada add-ins. Nah, di sini kita bisa centang untuk di bagian SolidWorks Electrical-nya. Nah, ini kita bisa klik. Oke, dan kita bisa tunggu beberapa saat ya untuk dia akan munculin untuk tab-tab dari si SolidWorks Electrical-nya. Nah, terus kemudian kalau sudah, di sini kita bisa pilih untuk di bagian atas ya. Ini ada bar atas, ini adalah bar bawaan dari SolidWorks Electrical. Biasanya kalau misalnya add-ins-nya dia dihidupkan, dia akan otomatis muncul seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan Electrical Component Wizard atau bisa juga dari Tools, di sini dipilih SolidWorks Electrical, dan di sini nanti ada Electrical Component Wizard. Ini sama. Nah, kalau mau pakai shortcut-nya nanti bisa gunakan di bagian sini. Ini Electrical Component Wizard. Nah, kita klik Electrical Component Wizard-nya. Seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kita sudah klik, dia akan muncul di sini Routing Component Wizard. Nah, Routing Component Wizard di sini dia akan kategorikan bahwa untuk 3D yang akan kita buat ini akan menjadi satu komponen ya, atau satu komponen 3D. Nah, terus kemudian dari sini kita tinggal pilih kalau misalnya dia belum ada manufakturnya, kita bisa pilih yang C-point ataupun kita bisa pilih C-point with circuit information. Atau kalau misalnya sudah kita buat manufaktur, kalau lebih enak sebenarnya bisa pakai C-point for manufacture part. Jadi bisa disesuaikan dengan manufakturnya. Nah, di sini misalnya kita pilih yang C-point manufaktur. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau sudah ini kita add. Nah, jadi ketika kita add, ini dia akan masuk atau dia akan fokus ke bagian 3D yang tadi sudah kita edit, sudah kita tambahkan beberapa poin di dalamnya. Terus kemudian di sini kita tinggal pilih select manufacture. Select manufacture part ya. Nah, untuk select manufacture part ini juga sama. Kita bisa gunakan untuk marking yang atau untuk reference yang sebelumnya tadi udah kita input. Nah, untuk SAM class-nya juga boleh atau bisa pakai any class. Jadi, kalau pakai any class kan nggak perlu tentuin untuk SAM class dan kelasnya dia masuknya di mana. Nah, ini saya coba kopas dari reference-nya atau number reference-nya di sini. Untuk manufakturnya saya pilih yang all, jadi biar kelihatan semua. Nah, ini untuk si reference-nya. Terus kemudian kalau sudah muncul, ini untuk manufakturnya kita bisa klik dan kemudian kita bisa pilih select. Nah, nanti di sini dia akan masuk, ini mungkin saya agak lebarin. Nah, ini ada kelihatan ya, ini untuk nomor power contact-nya. Nah, ini ada sirkuitnya, nomor sirkuitnya di sini. Ini saya coba agak zoom sedikit. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, mungkin kayak gini ya, jadi biar kelihatannya seperti ini. Nah, ini untuk sekarang, untuk NO power contact-nya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, input, output, input, output, input, output. Begitu juga dengan NO contact dan NC contact-nya input, output, input, output, dan relay coil. Nah, di sini kita bisa langsung klik kanan, kemudian create connection point. Nah, sebentar. Oke, ini bisa langsung ya. Oke, wait sebentar. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tinggal diklik, kemudian diklik poinnya. Nah, di sini ada arah panah. Nah, arah panah ini harusnya dia ngarah panahnya itu ke luar. Jadi arah panahnya itu keluar ya, jadi bukan ke dalam. Kalau misalnya dia arah panahnya keluar, nanti posisi wiring ataupun cablingnya dia akan
turun ke bagian bawah sini. Tapi kalau misalnya dia ke dalam nanti malah jadinya menekuk ya, menekuk gitu. Jadi arahnya dia harus ke luar ya, seperti ini. Terus kemudian untuk NO kontaknya di sini kita bisa pilih yang di bagian bawahnya di sini. Sebentar, nah ini bisa pilih insert the point, select the sketch point. Sebentar. Oke, create connection point. Ini bisa kita klik, bentar. Nah, ini kita pilihnya yang bagian bawah sini ya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini. Terus kemudian connection point lagi, kita ambil di bagian sini. Terus connection point lagi, kita pilih lagi yang bagian sini. Boleh ya kalau misalnya mau dibuat yang, oh saya maunya yang input dulu, baru kemudian yang output. Itu pun boleh. Jadi ini tergantung kebiasaannya kita aja atau tergantung stylenya kita aja. Nah, misalnya di sini, terus kemudian eno contact, kita taruh dia di bagian sini. Oke, terus oke, ini untuk outputnya ya, 13, 14, 14 ini untuk output. Nah, seperti ini untuk di input dari NC controller. Nah, seperti ini untuk bawah atau untuk output. Terus kemudian ini untuk relay coil atas dan untuk relay coil output ya. Ini untuk yang di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita klik OK. Nah, ketika sudah kita klik OK, nah di sini nanti ada beberapa ada sekitar 12% ya. Jadi 12% di sini maksudnya adalah di sini ada 12 input output. Terus kemudian nanti dari sini kita bisa next. Oke. Nah, untuk next-nya di sini ini adalah untuk di bagian routing component, ini posisinya untuk map reference. Nah, jadi map reference di sini fungsinya adalah biasanya untuk kontaktor itu kan dia ditempelkan di rail ya, ataupun mungkin ada beberapa komponen yang dia tidak ditempel di rail atau mungkin ada penempatan posisinya tertentu. Nah, jadi di sini dia akan kasih untuk beberapa reference name-nya di sini. Jadi ada default, ada full rail, ada full cabinet, terus kemudian ada for cabinet door. Nah, cabinet door itu kan kadangkala digunakan untuk nempelin lampu atau mungkin untuk menempelkan push button. Nah, jadi di sini kita gunakan for rail di sini. Jadi dia akan posisinya nanti akan nempel dengan rail yang ada pada cabin ya atau yang ada pada box dari si panelnya. Nah, terus kemudian kita pilih add. Oh iya, sorry. Ini kita close dulu ya. Oke. Terus kemudian ini kita pilih add. Nah, nanti di sini kita seperti aslinya dari si komponennya aja ya. Jadi di sini ada for face of the rail. Jadi oke, top face of the rail. Oke, nah jadi di sini untuk di bagian top face of the rail di sini kita bisa pilih untuk bagian atas ya dari komponen atau bagian atas yang nanti akan menempel dengan railnya seperti ini. Jadi ini kita bisa pilih dan kemudian kita pilih si bagian atasnya ya di bagian sini. Nah, kemudian untuk di bagian front face of the rail ini adalah untuk bagian depan railnya atau di bagian rail depannya ya. Jadi untuk tampak depannya ini kita bisa pilih untuk di bagian sini. Nah, jadi ada dua bagian, satu bagian menempel di bagian atas, terus kemudian satu bagian lagi menempel di bagian depan. Kalau sudah, ini bisa kita pilih OK. Nah, di sini nanti akan muncul untuk dua bagian ya, yaitu untuk di depan tadi dengan yang di samping, dan di sini sudah ada satu reference name-nya di sini. Nah, terus kemudian kalau sudah, di sini kita next. Oke, nah ini selanjutnya untuk routing komponen. Nah, di sini untuk bagian part validity check
Ini, kita nggak usah, cek ya, karena ini biasanya part model is complete. Ini tinggal kita next lagi. Oke, nah di sini ini ada this component doesn't not contain design table. Jadi design table ini fungsinya adalah kalau misalnya part ini ada berbagai macam ya jenisnya, atau dari segi bautnya ada yang bautnya lebih kecil, ada yang bautnya lebih besar. Nah, ini kita bisa pilih di bagian design table. Tapi karena ini tidak ada design table-nya, jadi di sini kita tinggal klik OK aja dan tinggal kita pilih next. Nah, ini untuk komponen atribut, jadi kalau misalnya ada part number, ada description, terus kemudian ada di sini materialnya apa, ini bisa kita hitung. Ini sebenarnya lebih ke arah mechanical-nya ya. Jadi in case-nya nanti kalau misalnya mau hitung satu panel itu beratnya dia berapa, ini kita bisa masukin untuk jenis materialnya. Tapi di sini kita nggak masukin untuk komponen atributnya, jadi kita bisa langsung pilih next. Oke, nah kemudian kalau sudah, di sini untuk posisi library-nya. Jadi si library part-nya ini mau disimpan di folder apa. Jadi pertama ini untuk komponen name-nya dia sebagai apa, terus kemudian library for location-nya di sini ada di mana. In case-nya kalau dari SolidWorks atau defaulting-nya ya, sorry, defaulting dari SolidWorks dia ada di C program data SolidWorks, SolidWorks 2020 di design library, routing di bagian electrical. Dan kemudian untuk di bagian XML-nya, ini dia ada di SolidWorks Design Library Routing Electrical Component. Nah, ini biasanya yang defaulting ya. Jadi di sini misalnya kita coba untuk ganti posisi library-nya. Misalnya saya ganti di kita punya D aja. Kalau saya sebenarnya lebih nyaranin di save-nya di D-nya kita aja ya. Jadi kalau misalnya di save di D itu satu lebih aman. Nanti kalau misalnya ternyata Windows-nya itu crash atau mungkin Windows-nya harus diupdate ulang atau segala macam, ini kita bisa tinggal ambil aja library-nya dari punya kita sendiri. Nah, di sini misalnya saya buat satu folder baru. Nah, di sini. Oke, sebentar. Nah, misalnya saya coba taruh di sini dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita pilih finish. Oke, ini kita pilih yes. Ini kita tinggal pilih OK. Nah, kalau sudah, ini untuk bagian routing library manager-nya ini bisa kita close ya. Nah, untuk file ini tadi dia kondisinya ada di sini ya. Nah, ada di folder ini. Nah, ini untuk foldernya. Nah, ini. Oke, nah dari filenya ini kita coba untuk save dia ke dalam library yang ada pada SolidWorks Electrical schematiknya. Nah dari sini kita coba untuk ambil dari library-nya ya. Nah dari sini ini karena sudah kita buat jadi bisa kita langsung ambil dari simbol properties atau kita bisa juga dari library terus kemudian kita pilih di bagian manufacture part manager ini juga sama. Nah, ini tadi karena sudah ada historinya, ini saya ambil dari library saja ya. Nah, ini kita pilih si LC1D12BD-nya di sini. Nah, terus kemudian di sini kita bisa klik, terus kemudian pilih properties, atau kita bisa klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian dari sini kita bisa pilih untuk di bagian 3D part-nya. Nah, ini kita ambil 3D part-nya kita ambil dari folder yang sudah kita save sebelumnya ya. Nah, itu ada di sini. Nah, ini untuk foldernya. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita pilih OK. Kalau sudah, ini kita bisa pilih close. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek properties di manufaktur. Di sini kita pilih properties lagi. Nah, oke, di sini dia belum update ya. Nah, di sini dia belum update. Ini kita coba update dulu.
Nah, ini mungkin kita coba hapus dulu aja ya. Ini kita coba hapus dulu. Nah, ini kita coba delete dulu. Terus kemudian kita tambahkan propertiesnya yang tadi. Ini kelas dan kemudian kita ambil tadi ya untuk referensinya. Nah, kita coba cek dari sini. Properties. Oke, ini dia sudah masuk ya yang ini. Kita klik, kemudian kita tambahkan, kemudian kita select dan kita oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat di 3D modelingnya ya. Jadi ini mau saya close dulu. Oke. Nah, di sini kita mau coba untuk generate dia ke dalam 3D. Nah, ini kita bisa masuk ke project, terus kemudian kita bisa pilih di bagian, oke sebentar, di proses ya. Sorry, dari proses, ini kita pilih SolidWorks Assembly. Oke, ini kita pilih yang atas saja, yang IEC template-nya di sini. Ini kita oke. Nanti akan ke generate satu 3D ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali ke SolidWorks Mechanical-nya atau ke 3D mekaniknya di sini. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian tools, terus kemudian kita bisa pilih SolidWorks Electrical, kita pilih Project Manager, dan kita bisa pilih nama project yang sama ya. Nah, seperti ini. Ini kita oke. Nah, kemudian kalau sudah, di sini kita coba untuk buka 3D-nya atau IEC template part-nya di sini. Nah, kita cek ya. Ini untuk di bagian list-nya, di sini ada K1, di sini ada tanda plus. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya kita bisa klik kanan dan kita bisa insert ya, atau kita bisa langsung tambahkan. Nah, ini untuk part yang tadi ya. Kalau nanti dia ada relnya, ini biasanya akan bisa kita tempelkan langsung atau kita bisa mate langsung seperti ini. Nah, ini untuk posisinya ya. Jadi dia udah langsung mengikuti komponennya berdasarkan dari yang sudah kita input sebelumnya. Nah, kita coba kembali ke SolidWorks Electrical Schematic-nya. Di sini kita coba ke 2D footprint. Ini juga sama, kita pilih yang IEC. Oke, nah terus kemudian kita coba untuk generate tadi. Jadi kan tadi ada dua bagian ya, ada 2D layout dengan ada 3D-nya. Nah, ini kita bisa klik kanan, terus kemudian ini kita bisa klik dulu sama seperti tadi, plusnya. Terus kemudian di ini ada K1, ini tinggal kita insert. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini biasanya skalanya nanti tinggal dibesarkan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini skalanya nanti tinggal dibesarin aja. Ini memang sebelumnya memang konvertan dari um, 2D 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 konvertan dari 2D tapi di aplikasi 2D lain. Jadi nanti di sini tinggal diganti aja atau tinggal skalanya tinggal dirubah gitu. Oke, terima kasih.